walaupun saya orang keturunan itu orang Cina gitu ya, tapi entah kenapa ketertarikan spiritual saya itu memang lebih ke arah Jawa lagi. Itu saya di situ di tempatnya kita disuruh puasa, ngebleng 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok gitu loh, sambil berzikir. Artinya yang memang kita berbeda keyakinan, Hmm. tapi karena mungkin lo punya suatu keyakinan yang kuat, ya artinya Tuhan itu membuka jalan dari jalur mana aja. Gerah buka baju, dia naik ke depan makam sambil ngerokok. Wah, gue bilang sakti banget, gue bilang kayak gitu. Itu naga yang turun dari Kawaratu. Lo belum kelibet sama dia, baru didatengin doang. Tapi di saat gue mandiin lo, Bil, itu gue lihat dalam diri lo, pas gue mandiin, di belakang lo itu keluar kayak benjolan segede bola kasti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Gentala. Jadi kali ini kita kedatangan seseorang nih. Dia ahli tarot nih di daerah Tangerang ya, Bil ya? Iya, Tangerang ke Lipo Karawaci. Lipo Karawaci. Jadi buat teman-teman misalkan mau tahu prediksi kartu tarot buat penonton Jejak Gentala, bisa mampir di live TikTok saya, Koko Tarot Reader. Ya, jadi ada beberapa perjalanan spiritual nih dari Bang Billy yang awalnya dia mempelajari spiritual itu dari dasar. Mungkin banyak kita coba sharing-sharing dan ngobrol ya tentang spiritual dari Bang Billy. Jadi gimana, Bil? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Gentala, salam rahayu dari saya. Ya, mungkin sekedar sharing ya Ki ya, pengalaman pribadi saya ya, sekali lagi pengalaman pribadi saya dalam mengolah spiritual saya. Ya mungkin kalau saya memang pada dasarnya orangnya penasaran Ki. Ya. Ketertarikan dengan kejawen itu sudah dari SMP. Karena kebetulan, dibilang kebetulan, mungkin kebetulan atau enggak, bapak saya Ki, jadi sering beli, dulu ada namanya, sebut merek gak apa-apa ya, jadi majalah misteri itu, jadi papa saya dulu tuh sering beli tuh, jadi saya mulai baca-baca mengenai adat budaya Jawa, kejawen, spiritual kejawen gitu, dan itu membuat saya jadi tertarik Ki. Jadi memang udah dari dulu, walaupun mungkin kalau sahabat Jejak Gentala lihat, saya orang keturunan lah gitu loh Ki. Tapi ya hal itu yang entah kenapa membuat ketertarikan saya sih Ki gitu loh. Ya, kalau dibilang kan sebenarnya masih ada keturunan Cina ya. Iya. Tapi bisa ketertarikan ini ilmu tanah Jawa, gue juga bingung. Itu gimana Cerbil? Ya. Bisa ada ketertarikan gitu. Iya ya, mohon maaf sih ya, tapi memang walaupun saya orang keturunan itu orang Cina gitu ya, tapi entah kenapa ketertarikan spiritual saya itu memang lebih ke arah Jawa lagi. Jawa itu buat saya tuh tanah leluhur, tanah keramat gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin memang sudah panggilan alam atau apapun lah Ki. Tapi memang Jawa sih Ki is the best sih. Jadi apa aja yang lo udah penempaan di spiritual yang dari awal lo berjalan di spiritual dari SMP ya? Pernah nggak ditempa? Di tempatnya kebetulan ini sahabat Jejak Gentala, Ki Seno guru spiritual pertama saya. Jadi beliau yang mengasah spiritual saya dari nol, benar-benar. Jadi berkat jasa Ki Seno juga sebagai guru spiritual pertama. Jadi ya kedepannya makin kesini ya makin terus diasah sih. Tapi memang gemblengan dari Ki Seno itu sih keras sih. Keras kalau menurut saya gemblengan Ki Seno itu. Keras. Kita di sini belajar kepatuhan ya. Benar-benar belajar kepatuhan gitu. Kita mungkin bilang kayak militer lah ya. Tapi itu benar-benar membuat kita jadi pribadi, karakter itu yang siap gitu, yang gimana ya, yang punya mental baja lah gitu loh. Spiritual saya pertama-tama ya karena saya juga orang keturunan orang Cina, jadi saya belajar pelan-pelan sih memang Ki, karena kan memang beda budayanya ya gitu loh Ki. Terus penempaan apa selama di spiritual itu yang buat lo tuh ngerasa berat banget? Penempaan apa? Penggodokan apa? Waktu kita ngebleng 3 hari 3 malam sih di makam Eyang Prabu Jaya Sakti di Gunung Salak itu
kita bener-bener gak makan, gak minum, gak ngerokok lah. Terutama kan saya rokok juga ya. Jadi bener-bener digemblengnya itu 3 hari 3 malam di makam Eyang Prabu Jaya Sakti di Gunung Salak. Kalau sahabat Jejak Kentara tahu, itu saya di situ di tempatnya kita disuruh puasa ngebleng 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum, gak ngerokok gitu loh, sambil berzikir. Ya itu sih gerbang awalnya sih kayaknya. Gerbang untuk membuka mungkin membuka ilmu spiritual yang ada di dalam saya gitu loh, lewat puasa ngebleng 3 hari 3 malam itu sih yang saya rasa cukup berat gitu loh. Artinya yang memang kita berbeda keyakinan, tapi karena mungkin lo punya suatu keyakinan yang kuat, ya artinya Tuhan itu membuka jalan dari jalur mana aja. Setuju. Jadi kalau saya menempa orang itu nggak harus kita sama-sama sejalan agama apapun, insya Allah bisa. Yang penting di situ memiliki keyakinan, tekad kuat, terus ulet, kepatuhan, itu aja. Karena saya pun ditempa dan digembleng pun dengan kepatuhan. Jadi kalau misalkan di spiritual, Bill, ya itu yang lo bilang itu harus ada pengorbanan diri. Kenapa harus ada pengorbanan diri? Tuhan itu menurut pribadi gue itu, Tuhan itu suka dengan kita itu yang menyiksa diri. Menyiksa ini bukan berarti kita menyobek-nyobek tangan ataupun menyakiti, menzolimi secara fisik, enggak. Tapi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menyiksa diri dengan cara apa? Kita nggak makan 3 hari, nggak tidur 3 hari. Walaupun kita tersiksa, itu penempaan supaya jasad ini bisa bersih sebagaimana ruh yang Allah berikan gitu. Makanya gue mengajarkan ini, kalau untuk belajar spiritual, belajar puasa gitu. Bukan hanya kita tahu-tahu diisi bisa ngelihat mata batin, terus tahu-tahu cukup dengan misalkan membaca suatu amalan terus kita kebuka, itu buat gue omong kosong semuanya. Jadi memang harus penempaan ini dengan cara berpuasa, terus dengan cara kita tirakat melek gitu, itu insya Allah bisa kebuka. Nah, yang gue mau tanya lu, kayaknya beberapa belakangan ini gue lihat tertarik banget ke tanah Jawa, itu kemana, Bil? Iya, jadi kebetulan kalau saya memang sering ritual diri saya pribadi itu memang saya lebih ke arah Jawa sih, Ki. Jadi baru-baru ini juga minggu kemarin baru balik dari Jawa Tengah. Saya ke Demak, ke tempatnya Sunan Kalijaga. Ya keliling-keliling sih, Ki. Cuman memang kalau lebih ketertarikan saya sih ke Parangkusumo Jogja sih, Ki. Berarti arahnya selatan ya? Iya, arahnya selatan. Ya kalau dia memang secara spiritual pun ada garisnya gitu, bukan ada garis artinya turunan, mungkin saya wallahu alam tahu atau apa ada atau enggak, tapi dia ada garis yang memang dia harus terus ke selatan. Iya. Kupas nggak nih selatan? Kupas aja nggak apa-apa lah. Nggak, mungkin cerita perjalanan dulu nih, Ki, waktu ke Gunung Salak. Jadi waktu itu teman-teman kita berangkat satu padepokan itu ke Gunung Salak, ke makam Pangeran Santri bin Manguntapa ya. Yeah. Jadi kita kebetulan ziarah, kita ritual di sana, kita nginep sehari semalam. Itu banyak sih pengalaman spiritual yang saya dapetin sih gitu loh. Jadi waktu disuruh zikir baca Al-Ikhlas ya 1000 kali itu di depan makamnya yang Pangeran Santri bin Manguntapa itu banyak Ki ya, banyak pengalaman, mungkin kalau dibilang pengalaman goib, pengalaman mistis itu yang benar-benar terjadi kepada diri saya gitu loh. Baru mulai zikir sampai ke 500 itu badan saya udah mulai berat, Ki. Makanya saya sempat keluar, saya turun ke Kiseno, saya bilang saya nggak kuat ini nerusin zikirnya gitu. Tapi kata Kiseno, selesain 1000 katanya. Jadi saya naik lagi, waktu itu ditemenin sama Gus Ali ya, mungkin sahabat Jejak Kentara sudah tahu juga ya. Kalau belum tahu silakan lihat di video-video sebelumnya tentang Gus Ali ini. Jadi beliau yang nemenin saya, selesai saya zikir 1000 kali itu, ini beneran ya, saya dengar suara gong gitu loh, kayak suara dipukul gong gitu sekali gitu. Dan Gus Ali itu juga denger, Ki. Jadi ya kita lagi di atas gunung, nggak ada listrik sama sekali, gelap semuanya. Itu bener-bener saya sama Gus Ali itu bener-bener ngedengar suara gong itu gitu. Jadi bukan cuma saya, Gus Ali pun ngedengar gitu loh. Terus waktu selesai itu mau baca Al-Fatihah di depan makam Pangeran Santri bin Manguntapa, itu saya kayak ngelihat ada cahaya gitu, Ki. Nah saya itu benar-benar, karena kan gelap ya, Ki. Itu kan makamnya itu karena di dalam bangunan gitu. Jadi benar-benar udah gelap
di dalam bangunan gitu. Jadi bukannya beratapkan langit gitu, ada bintang atau apa, enggak, ini di dalam bangunan gitu. Itu sebenarnya kayak apa Ki? Apa sih itu cahaya putih yang saya dapat sama suara gong itu? Ya, jadi kalau gong di sini artinya lulus. Tapi kalau cahaya putih itu, jadi gue mau tanya dulu sebelum lanjut. Lu kan biasa nantang-nantang setan kan, nantang-nantang jin, ya kan? Di saat kita explore ke tempat-tempat angker kayak gitu, nantang ngefek nggak? Maksudnya efek dalam artian apa? Ngefek maksudnya keras nggak goncangan dari yang jin-jin biasa aja? Enggak sih. Enggak. Jadi dia kenapa ada gesekan nih? Ini hampir mau mati juga nih. Jadi dia datang ke Gunung Salak, ya kan? Di Gunung Salak itu kan untuk sampai ke makam Tugu itu ada satu sesepuh namanya Pangeran Santri bin Manguntapa. Dan itu powernya memang kuat banget. Jadi dia datang, kita baru sampai gunung, ya mungkin di gunung itu kan kita naik sekitar waktu itu jalan sekitar 7 jaman ya. Iya. 7 jaman dia gerah lah. Gerah buka baju, dia naik ke depan makam sambil ngerokok. Wah, gue bilang sakti banget, gue bilang kayak gitu. Jangan dicontoh ya, mohon maaf. Jangan dicontoh nih. Jadi tetap adab itu harus kita jalankan karena dia udah biasa nantang, tapi di situ dia dengan nggak nantang, dengan dia ibaratkan dia cuma nggak pakai baju, dia datang ke situ sambil ngerokok, itu kan udah gerbang gaib yang gue lihat. Yang cahaya putih itu naga yang turun dari Kawaratu. Naga yang turun dari Kawaratu. Sampai lo bikin lo nyesek, bikin apa, lo nggak karu-karuan, itu lo belum kelibet sama dia, baru didatengin doang. Gue mau ibaratkan istilah kasarnya, gue mau tahu nih tamu yang baru datang ini siapa gitu. Karena hati lo juga kan mau nantang juga kan di situ. Enggak sih, tar dulu nih, tar dihujat nih, enggak. Jadi waktu datang itu memang karena keringetan ya. Jadi bukan, mohon maaf nih Andi Sewu, bukan bermaksud menantang loh, enggak. Entah kenapa lah panas begitu, saya buka baju sama ngerokok sih. Memang saya ke arah makam gitu loh, tapi bukan berarti saya mau ngetes ya. Dihujat lagi. Enggak, saya nggak bermaksud ngetes. Saya juga tahu lah, di gunung, di pantai, di hutan manapun ya kita mesti tetap hormatnya beda. Kalau misalkan kita ke tempat angker kayak rumah kosong, ya paling demitnya juga standar ya, genderuwo, pocong, kunti lah gitu loh. Tapi kalau udah namanya kita gunung, laut, hutan, wah itu mesti memang benar, mesti menjaga adab sih. Jadi buka baju itu bukannya berarti saya nantang ya, enggak gitu loh. Cuman karena panas sambil ngerokok ke arah makam gitu loh. Cuman ya mungkin ya bisa dibilang mungkin ya melanggar lah ya, secara nggak langsung mungkin saya juga jadi melanggar juga, tapi memang nggak ada bermaksud untuk menantang sih, enggak sih. Udah, Gunung Salak itu kan gunung paling angker juga ya di wilayah Jawa Barat. Iya. Yang tadi gue bilang bukan buat teman-teman Jejak Gentala bukan menantang ya, artinya perbedaan gitu. Perbedaan yang lo ngevlog sama gue tempat angker kayak apapun lo berani nantang di situ, dengan lo cara nggak menantang pun bisa terjadi gitu. Oh iya, itu saya selama jikir itu badan saya kayak ada neken gitu loh. Jadi saya jikir itu bener-bener kepala saya nempel ke bawah gitu, ke tanah gitu loh, karena nggak tahu ya, kayak ada neken gitu. Jadi mungkin menunjukkan bahwa seberapa kuat istilahnya pegangan seseorang gitu ya. Tapi kalau udah namanya udah ke gunung, ke laut, kemana, memang nggak bisa sih Ki. emang nggak bisa. Jadi berhati-hati lah, jaga lisan, jaga adab selama di gunung itu sih kalau menurut saya sih gitu loh. Itu baru jikir ya. Gimana menurut lu kalau misalkan lu gua taruh posisi lu di makam Tugu itu sama kayak di Eyang Haji Jaya Sakti. Kalau kira-kira menurut lu nih, lu gua taruh di makam Tugu itu dengan posisi lu ngebleng, nggak makan, nggak minum 3 hari, perwujudan banyak nggak di atas? Di Gunung Salak itu, makam Pangeran Santri bin Manguntapa pasti banyak lagi. Apalagi itu kan dekat Lembah Sukhoi. Iya, dekat Lembah Sukhoi, sahabat Gentala. Gentala itu dekat Lembah Sukhoi itu yang pesawat Sukhoi kecelakaan itu. Wah itu sih, teman saya ada yang anak gunung ya, itu sempat nanya, lu ke Gunung Salak ngapain katanya? Itu kan gunung angker ya menurut dia. Mungkin ya ini pro dan kontra lah angkernya gimana menurut sahabat Jejak Gentala, saya balikin lagi ke kalian semua gitu loh. Ya cuman kalau menurut pandangan saya pribadi, Gunung Salak adalah salah satu gunung yang angker di Jawa Barat gitu loh. Ya, jadi waktu itu kan saya biasanya memiliki kebiasaan dimanapun tempat yang memang kita datang ke tempat-tempat sakral ataupun makam-makam wali, saya punya kebiasaan biasanya itu saya melakukan pembukaan aura. Pembukaan aura itu pas posisi lu nih Bill. Yang lain biasanya saya kalau mandikan orang itu biasanya 100 gayung itu kuat. Ya.
Tapi kita dengan di Tugu itu jam 12 malam, itu saya siram 1 gayung kayak disiram air panas pada. Iya lah, itu di atas gunung gitu, Gunung Salak. Kita diguyur air jam berapa? Jam 1 ya, 1 pagi. Jam 12-an, jam 12 jam 1 lah. Nggak kena hipo udah bagus juga itu. Tapi di saat gue mandiin lo Bil, karena waktu itu kan kita ada sekitar 8 atau 9 orang kita naik gunung situ. Semua yang gue mandiin Bil, itu nggak ada yang ya kelenger, kedinginan, iya karena sampai gemeter-gemeter. Tapi di saat gue mandiin lo Bil, itu gue lihat dalam diri lo pas gue mandiin di belakang lo itu keluar kayak benjolan segede bola kasti gitu. Dan di situ kenapa saya berhenti memandikan dia, karena takutnya itu di saat lo gue mandiin itu bola itu makin keluar, takut gue pecah. Nah pecah di situ. Jadi pembersihan waktu gue melakukan mandi diri lo itu artinya yang negatifnya itu semuanya itu rontok semua keluar. Alhamdulillah. Nah cuman yang gue takutin ini di punggung dia tuh keluar kayak bola kasti. Bola kasti tuh keluar wujudnya, nyata merah. Itu kalau sampai pecah kan jadi fisik. Iya, apalagi kita posisi ada di gunung, jauh rumah sakit. Makanya nggak saya teruskan mandi buat dia waktu di gunung. Ya jadi menurut lo selama lo di spiritual itu perjalanan yang paling ekstrim itu apa aja? Atau lo ngelihat ada perwujudan apa? Atau lo melihat ada ketemu sama siapa, perwujudan apa yang paling ekstrim di selama lo mempelajari spiritual itu apa aja? Gunung Salak itu termasuk ekstrim kalau menurut saya. Gunung Salak waktu di Genteng 1000 beda dong. Kalau Genteng 1000 kan kita syuting, tapi itu sih memang tempatnya angker sih. Jadi kalau sahabat jejak Gentala lihat gitu ya di Google itu tentang Genteng 1000 itu memang bangunan Belanda itu memang benar-benar gitu loh. Nah, itu angker menurut saya. Dan tapi sekarang sayangnya udah jadi itu ya museum. Jadi udah nggak bisa syuting di situ sih. Jadi memang dulu tuh kebiasaan kita tuh karena kita berawal dari konten horor, itu kita sering tuh keliling nyari tempat-tempat angker. Bahkan kita sampai ke Ungaran juga ya Ki ya, Ungaran Semarang. Kita cari tempat-tempat angker buat ngevlog gitu lah. Cuman memang beda sih maksudnya dengan Gunung Salak dibandingkan dengan kayak bangunan-bangunan wingit itu sih beda sih Ki. Jadi yang beda powernya ya. Iya, beda powernya ya. Paling suara-suara lah kalau di tempat angker itu. Jarang sih kalau memang ada penampakan ya. Cuman kalau suara iya saya dengar suara. Iya Bil, waktu gue mau nanya sama lo waktu kita kan jalan ke Baduy. Iya. Yang lo rasain dari Baduy luar ke Baduy dalam tuh gimana Bil? Iya, jadi kalau waktu kita jalan dari Baduy luar ke Baduy dalam itu medannya lumayan sih Ki kalau menurut saya. Soalnya kita waktu itu dalam posisi hujan ya. Hujan terus tanahnya itu memang di situ becek. Jadi kita mesti hati-hati gitu loh. Walaupun kita udah pakai sepatu gunung gitu loh. Cuman di situ di Baduy dalam itu benar-benar belajar kayak bersatu dengan alam gitu. Karena memang benar-benar kayak tempat terisolasi gitu loh Ki, dari dunia luar, di mana nggak ada listrik, nggak ada sinyal handphone, dan kita mandi pun itu kita nggak boleh pakai sabun, terus shampoo nggak boleh, odol nggak boleh. Jadi benar-benar alami bener ya Ki ya gitu loh. Jadi memang benar-benar untuk melatih mungkin melatih kedekatan kita dengan alam sih. Kalau sahabat jejak Gentala tertarik sih boleh coba sih ke wilayah Baduy dalam. Apalagi sekarang juga itu kan udah jadi kayak tempat wisata gitu loh. Tapi buat spiritualnya yang lo lihat gimana di situ? Oh, kalau spiritualnya kebetulan waktu itu kan kita ketemu sama Puun ya. Puun itu salah satu sebutan untuk orang yang dituakan lah atau kepala adat gitu ya di wilayah Baduy dalam gitu. Dan di wilayah Baduy dalam itu ada 3 ya kalau nggak salah, ada tiga daerah di wilayah yang dinamakan Baduy dalam itu ada tiga tempat. Cuman kita pergi ke satu tempat aja ya. Dan itu tiap di mana sih? Cibeo ya, Cibeo. Jadi setiap tempat itu daerah itu punya kepala adat yang berbeda sih. Jadi waktu itu kita ketemu untuk kepala adat atau Puun itu yang di wilayah Cibeo ya. Itu jadi ya nanya-nanya aja sih Ki untuk mengenai spiritual gitu loh, tukar pikiran dengan beliau karena memang beliau juga waktunya terbatas ya gitu loh. Tapi kalau pengalaman spiritualnya mungkin lebih melatih lebih melatih menyatu dengan alam. Iya, menyatu dengan alam ya, benar-benar menyatu dengan alam.
Iya teman-teman jejak Kentala, jadi itu tadi sekelumit perjalanan spiritual Bang Billy sampai di akhirnya dia bisa memahami dan mendalami tentang spiritual. Jadi awalnya semua karena ketertarikan. Jadi kalau kita nggak tertarik dengan spiritual pun akan sulit, karena penempaan spiritual itu lumayan berat dan rintangannya pun lumayan berat juga. Jadi cukup sekian ngobrol-ngobrol sama Bang Billy, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di part-part yang akan datang. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.